Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram Maulana Yamin dengan NIM 22002072 dari sesi 003. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang motivasi dalam kepemimpinan. Proses memimpin, seberapa hebat Anda, perlu memotivasi, meyakinkan, menarik orang lain agar mau terlibat dan melakukan yang terbaik. Ciri dari anggota yang termotivasi. Yang pertama, mampu bekerja dengan senang hati, aktivitas tinggi, bekerja dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, mampu bersikap positif terhadap semua tantangan yang timbul. Yang ketiga, berinisiatif, menawarkan ide-ide cemerlang, artinya memanfaatkan pengalaman untuk dibagi. Yang keempat, cenderung bersedia bekerja ekstra meski tidak dibayar, walaupun harus dibayar karena setiap ide yang muncul itu mahal, dan bentuk penghargaan ia mampu menunjukkan loyalitasnya. Yang kelima, mampu membela organisasi secara sukarela dan dimanapun atau kapanpun untuk apapun. Jika indikator ini terlihat, maka berbahagialah seorang pemimpin karena Anda telah memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dan memotivasi untuk menjadi karyawan yang terbaik. Prinsip dasar motivasi. Setiap orang akan bisa termotivasi oleh dirinya sendiri dan dari orang lain. Contoh dari lainnya yaitu salah satu sebagai seorang pemimpin untuk memotivasi orang-orang yang berada di bawahnya. Beberapa teori motivasi seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow yang berpendapat bahwa motivasi dapat membuat yang mengakibatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Hal ini menjadi efektif jika orang lain membutuhkan orang sehingga tersebut menjadi hal. Teori motivasi yang dijelaskan oleh Friedrich, di mana kaitannya dengan motivasi higienis yang merupakan kebutuhan dasar dalam bekerja yang baik, tidak dipenuhi bisa menimbulkan kekecewaan bagi siapapun dalam konteks pekerjaan, akan menyebabkan prospek dari karyawan. Menyikapi hal-hal ini guna meningkatkan gairah agar orang mau melakukan apapun dengan senang hati. Ada beberapa hal yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang leader. Yang pertama, fungsi delektif, di mana pemimpin secara terus-menerus mendidik atau menjelaskan pada bawahannya yang kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Tugas rencana yang dikerjakan dalam berbagai hal yang memang perlu diingatkan pada mereka.
Pimpinan memulai kontak direktif juga bisa dilakukan, misalnya mampu menganalisis, mengidentifikasi berkembangnya hal yang terjadi. Yang kedua, supportive leader harus mampu menunjukkan sikap peduli kepada bawahan melalui bermacam cara. Misalnya pemimpin harus bersikap dengan terabaikan dan berkurang tingkatnya motivasi. Yang ketiga, persuasive leader. Sebagai pemimpin, Anda berkonsultasi dengan bawahan dan menaungi saran atau kritik sebelum mengeluarkan kebijakan sehingga setiap orang merasa dihargai atau merasa diberi makna dan arti. Yang keempat, achievement leader mampu menyiapkan berbagai hal yang terjadi yang ingin dan arahan dicapai, mendukung bawahan agar mau terlibat dengan tindakan performa kerja yang tinggi melalui program yang dibuat. Yang kelima, diharapkan sebagai pemimpin harus memikirkan perkembangan sumber daya manusia yang sangat jelas dengan menerapkan sistem penilaian kerja, melakukan kaderisasi dan mengembangkan karya personal sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Sekian materi dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.